أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini dimudahkan kita melaksanakan aktivitas pengabdian kita kepada Allah Jalla wa'ala, menunaikan ibadah solat maghrib berjamaah dan sejenak untuk meluangkan waktu menunggu tibanya waktu Isya dengan mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, dimudahkan pula untuk mengamalkannya serta istiqamah hingga datangnya saat kematian menjemput kita. Semoga Allah memberi nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, malam ini kita akan mengkaji satu tema atau judul, yaitu wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau menunaikan haji wada. Haji wada, haji perpisahan. Karena memang tidak lama setelah beliau menunaikan ibadah haji, kurang lebih 81 hari setelah itu Nabi berpulang ke hadirat Allah. Beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Beliau haji tahun ke-10 Hijriah. Sementara beliau meninggal tahun ke-11 Hijriah. Kalau haji bulan Dzulhijjah, berarti beliau hanya berjumpa dengan 2 bulan atau kurang lebih 3 bulan, yaitu bulan Muharram, bulan Safar dan Rabiul Awal. Beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. Maka haji beliau adalah haji yang menjadi perhatian kaum muslimin ketika itu untuk diikuti bagaimana tata cara manasik beliau. Sehingga berbondong-bondong kaum muslimin mengikuti pelaksanaan ibadah haji yang tahun ke-9 Allah Jalla wa'ala memerintahkan beliau menunaikan ibadah tersebut. Baru beliau bisa menunaikannya tahun ke-10. Akan tetapi beliau sebelumnya sudah pernah melakukan ibadah umrah. Adapun ibadah haji yang merupakan syariat manasik yang paling lengkap. Di dalamnya bukan hanya ada tawaf, bukan hanya ada sya'i, tapi juga ada lempar jumrah. Demikian pula ada mabit, baik di Muzdalifah ataupun di Mina. Termasuk di dalamnya ada kurban. Bahkan yang inti dan puncak dari ibadah haji yakni wukuf. Wukuf di Arafah. Di mana pada saat itu turunlah ayat terakhir, yaitu surah Al-Maidah, yaitu ayat yang ketiga. Sehingga ketika Umar ibn al-Khattab ketika itu menjadi khalifah, didatangi oleh orang Yahudi, dan orang Yahudi itu mengatakan bahwa ada ayat dalam Al-Quran yang kau baca. Seandainya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya hari turunnya ayat ini
akan aku jadikan sebagai hari raya. Maka kata Umar, ayat yang mana itu? Kemudian Yahudi ini membaca ayatnya. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Coba dibuka nomor 2520. Silakan. Dari Tariq bin Shihab radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki Yahudi datang kepada Khalifah Umar seraya berkata, ada sebuah ayat dalam kitab Anda, yaitu Al-Quran, yang selalu Anda baca. Seandainya ayat itu turun kepada kami, kaum Yahudi, niscaya kami jadikan hari turun ayat itu sebagai hari raya, hari besar kami. Iya, gitu kata Yahudi ya. Ayatun fi kitabik. Ada satu ayat di dalam kitabmu, kata Yahudi ini kepada Umar bin Khattab. Saat itu menjadi khalifah. Taqra'unaha, yang kau selalu baca. Idza nazzalat alaina ma'syarul yahud. Jika ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, lattakhadna yawma idan. Niscaya aku akan jadikan hari turunnya ayat ini sebagai Aid, yaitu hari raya. Kemudian apa kata Umar? Ayyu ayat? Ayat yang mana itu? Tanya Umar, ayat apa itu? Jawabnya, Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu hari ini kusempurnakan bagimu agamamu dan kusempurnakan atasmu nikmatku, dan aku rela Islam menjadi agamamu. Yahudi ternyata membaca ayatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ternyata diam-diam dia perhatiin ayat ini yang memiliki makna kandungan yang luar biasa, menandakan bahwa Islam telah sempurna. Allah telah memberikan agama ini lengkap sebagaimana ayat ini. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar, aku tahu hari dan tempat ayat itu diturunkan. Di mana diturunkan? Ayat itu diturunkan kepada Rasulullah SAW di Arafah pada hari Jumat. Pada hari Jumat ketika beliau berada di Arafah, saat beliau menunaikan haji wada, saat beliau wukuf di Arafah, dan saat itu terjadi pada hari Jumat. Bukankah telah berkumpul dua hari raya? Hari raya Jumat, hari raya Arafah, di mana banyak manusia ketika itu dibebaskan oleh Allah dari neraka, diampuni dosa-dosa manusia. Nah, ayat ini dianggap sebagian ulama sebagai ayat terakhir, yang setelah itu sudah tidak turun ayat lagi. Setelah Rasulullah wukuf di Arafah, kurang lebih 81 hari beliau meninggal dunia. Maka haji wada ini adalah haji perpisahan. Dan di tempat Arafah itulah Nabi SAW juga berwasiat kepada kaum muslimin. Dalam riwayat yang panjang, yakni dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW diterangkan bagaimana tata cara haji beliau. Baik, silakan buka Muslim 1188. Dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu an, dari bapaknya, ia berkata, kami datang ke rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, lalu dia menanyai kami satu persatu, siapa nama kami masing-masing, sampai giliranku kusebutkan namaku Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi dia masih keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian lalu dibukanya kancing bajuku yang atas dan yang bawah. Kemudian diletakkannya telapak tangannya antara kedua susuku atau dadaku. Jabir bin Abdullah meletakkan kedua telapak tangannya di dada anak tersebut. Dibuka kancingnya, diletakkan tangannya ke dadanya. Pada saat itu Jabir bin Abdullah sudah tua, matanya sudah buta.
Sementara anak muda ini keturunan dari Ali bin Abi Thalib ini sangat muda belia. Kemudian, ketika itu aku masih muda belia. Lalu dia berkata, selamat datang wahai anak saudaraku. Tanyakanlah apa yang hendak engkau tanyakan. Lalu aku bertanya kepadanya. Dia telah buta. Ketika waktu sholat tiba, dia berdiri di atas selai sajadah yang selalu dibawanya. Tiap kali sajadah itu diletakkannya ke bahunya, pinggirnya selalu lekat padanya karena kecilnya sajadah itu. Aku bertanya kepadanya, terangkanlah kepadaku bagaimana caranya Rasulullah SAW melakukan ibadah haji. Lalu dia bicara dengan isyarat tangannya sambil memegang 9 buah anak jarinya. 9 buah anak jarinya digenggam, hanya satu yang tidak digenggam, menunjukkan hitungan. Yakni maksudnya 9 tahun. 9 tahun Nabi menetap di Madinah, tapi belum ada perintah untuk haji. Justru pada tahun itulah Allah memerintahkannya. Apa katanya? Ia berkata, 9 tahun lamanya beliau menetap di Madinah, namun beliau belum haji. Kemudian beliau memberitahukan bahwa tahun ke-10 beliau akan naik haji. Karena itu berbondong-bondonglah orang datang ke Madinah. Iya, ini pendekatan bahasa kita. Naik apa? Naik haji. Walaupun ya nggak ada istilah naik haji gitu ya. Ya haji gitu aja, nggak perlu pakai naik. Ya kan? Kalau ada naik berarti ada turun. Ini kan sudah biasa. Munggah kan itu kan. Nanti munggah kaji. Nah, dari haji. Kemudian, karena itu berbondong-bondonglah orang datang ke Madinah hendak ikut bersama-sama Rasulullah SAW untuk beramal seperti amalan beliau. Lalu kami berangkat bersama-sama dengan beliau. Ketika sampai di Zulhulaifah. Zulhulaifah adalah salah satu miqat yang sekarang terkenal dengan nama Bi'ru Ali atau Bir Ali. Nama asli, nama sunnahnya adalah Zulhulaifah, sebuah lembah yang disebut terkenal dengan nama Wadil Aqiq, lembah Aqiq atau Wadil Mubarak. Yang di tempat itu Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril dan diperintahkan Nabi sholat di tempat itu. Salah satu-satunya tempat miqat yang diperintah Nabi melakukan sholat. Karena di situ merupakan lembah yang diberkati. Kemudian, ketika sampai di Zulhulaifah, Asma binti Umais melahirkan putranya, Muhammad bin Abu Bakar. Iya. Kaum muslimin ketika itu berada di tempat di mana mereka hendak melaksanakan miqat, yaitu start mulai hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah. Nah, di tempat itulah Asma binti Umais melahirkan putranya, yakni Muhammad bin Abi Bakrin. Muhammad putra dari Abu Bakar. Abu Bakar siapa yang dimaksud? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun Asma binti Umais ini adalah istri beliau, mantan dari istri sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia pada perang Mu'tah, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, di mana Ja'far ini tertebas kedua tangannya, putus, dan Nabi mengatakan dia akan diganti kelak di surga dengan kedua sayap. Asma binti Umais setelah meninggal ditinggal oleh Ja'far bin Abi Thalib, dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan memiliki anak lahir pada saat pas dia berada di miqat pada hari itu, yakni di Dzulhulaifah. Dan anak ini diberi nama dengan Muhammad bin Abi Bakar, dan Nabi SAW sendiri yang mentahnik, yakni putra dari Abu Bakar sendiri ini. Baik, lanjut. Dia menyuruh menanyakan kepada Rasulullah SAW apa yang harus dilakukannya karena melahirkan itu. Iya, inilah pengalaman yang merupakan faidah hukum yang bisa kita petik bagaimana orang yang telah melahirkan. Ya, orang yang telah melahirkan itu berarti akan melalui masa apa? Nifas. Boleh nggak haji? Boleh nggak haji? Makanya para sahabat ketika itu menyuruh untuk ditanyakan kepada Nabi SAW. Apa jawab Nabi? Sabda Rasulullah SAW. Satu-satu.
Ya. Mandi. Mandilah. Ini perintah Nabi. Mandilah. Berarti mandi apa di sini? Mandi apa? Mandi nifas. Masa sehari langsung suci? Bukankah masa nifas kan masih panjang? Hah? Ini mandi apa di sini? Bukan mandi biasa, bukan mandi junub, bukan mandi dari hadas besar, bukan. Wong baru saja melahirkan kok masuk langsung suci. Mandi apa? Ya mandi bersih dari belepot darah, dari belepot air ketuban pasca melahirkan, mandi wilada setelah melahirkan. Ya, bukan mandi suci. Suci atau belum? Belum. Yang kedua, Dan pakai kain pembalutmu. pakai kain pembalutmu. Berarti masih keluar gak darah nifas? Masih. Belum selesai. Yang ketiga, Kemudian pakai pakaian ihrammu kembali. pakai pakaian ihrammu kembali. Berarti boleh haji atau tidak? Disuruh pakai ihram, Pak? Halo? Boleh. Orang nifas boleh melaksanakan haji. Orang haid boleh melaksanakan haji. Silakan. Seluruh rangkaian ibadah haji boleh dilakukan. Kecuali satu. Apa? Tawaf. Mengelilingi Ka'bah. Seluruh ibadah, rangkaian ibadah itu boleh dilakukan. Mau wukuf di Arafah, mau mabit di Mina, mau mabit di Musdalifah, mau lempar jumroh, silakan. Dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas. Tapi satu yang tidak boleh dilakukan, tawaf. Karena tawaf itu sama dengan salat. Dia harus bersih, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru ditutup dengan tawaf. Yaitu tawaf ifadah, tawaf sebagaimana rukun haji. Baik, kemudian Rasulullah SAW salat 2 rakaat di Masjid Zulhulaifah. iya, pada saat itu belum ada masjid. Ya, sekarang aja ada masjid. Makanya antum seandainya tidak sholat di masjid, nanti kalau mikot di Zulhulaifah atau di Bir Ali, boleh sholat dimanapun di Zulhulaifah. Karena itu lembah. Mau sholat di terasnya masjid, mau sholat di halaman masjid, mau sholat di parkirannya masjid, semua itu Zulhulaifah. Sekarang aja ada masjid. Kalau antum masuk ke masjid, bukan hanya sholat 2 rakaat, tapi ditambah dengan tahiyatul masjid. Karena sekarang sudah ada masjid. Karena seluruh lembah di situ adalah lembah yang diberkati. Yang pada saat itu belum didirikan masjid sebagaimana sekarang ini. Lanjut. Kemudian beliau naiki untanya yang bernama Qaswa. Al-Qaswa itu adalah nama unta Rasulullah. Diberi nama apa? Qaswa. Boleh nggak menamai kendaraan? Boleh nggak? Rasul punya kendaraan dikasih nama Al-Qaswa. Antum kendaraannya namanya apa? Halo? Kicam. Sing jenengi sapa sing jenengi? Hah? Sing jenengi wong liya. Bukan inti yang namai. Ya, lanjut. Setelah sampai di Baidah, kulihat sekelilingku alangkah banyaknya orang yang mengiringkan beliau, yang berkendaraan dan yang berjalan kaki. Baidah adalah tempat yang lebih dekat dengan Madinah, tempat tanah yang lapang, yang luas, yang kalau manusia berkumpul di situ bisa dilihat dari ujung ke ujung. Dan disinilah nanti tempat di akhir zaman pasukan multinasional yang akan mengejar Al-Mahdi dibenamkan oleh Allah ke dasar bumi. Nanti berkumpul bangsa-bangsa di dunia, seluruh pasukan bertempat di situ pengen mengejar Al-Mahdi ketika saat Al-Mahdi keluar atau muncul. Sementara Al-Mahdi lari ke Baitullah, berlindung di Ka'bah. Nah, mereka sudah berkumpul. Allah benamkan mereka di tempat itu. Itu nanti akan terjadi. Itu namanya Baidah. Kemudian Di kanan kiri dan di belakang beliau. Ketika itu turun Al-Quran, di mana Rasulullah SAW mengerti maksudnya, yaitu sebagai petunjuk amal yang harus kami amalkan. Lalu beliau berteriak membacakan talbiyah, Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika la labaik, syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diucapkan talbiyah ini diikuti oleh para sahabat. Bergemuruh kaum muslimin ketika itu menyambut yakni panggilan Allah tabaraka wa taala sebagai wujud
ikrar ketauhidannya kepada Allah. Diucapkan 2 kali kalimat la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Kemudian maka talbiyah pula orang banyak seperti talbiyah Nabi SAW itu. Rasulullah SAW tidak melarang mereka membacanya, bahkan senantiasa membacanya terus menerus. Niat kami hanya untuk mengerjakan haji, dan kami belum mengenal umroh. Setelah sampai di bait Allah, beliau cium salah satu sudutnya, yaitu Hajar Aswad. Kemudian beliau tawaf, lari-lari kecil 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Kemudian beliau terus menuju ke makam Ibrahim alaihissalam. Iya. Beliau setelah tiba melaksanakan tawaf, yaitu tawaf kudum. Tawaf begitu pertama kali tiba di Baitullah, beliau lari-lari kecil berputar sebanyak 3 kali dan 4 kali sesudahnya berjalan biasa. Inilah keutamaan dari kaum muslimin, sekalipun datang dari tempat yang jauh, mereka menunjukkan yakni nikmat Allah yang diberikan kepada mereka berupa apa? Kekuatan. Sungguh pun mereka dalam kondisi capek, mereka tetap lari-lari kecil setibanya di Baitullah sebanyak 3 kali putaran. Dan inilah yang menggetarkan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, melihat kaum muslimin dengan kekuatannya. Kemudian setelah itu lalu beliau membaca ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini diucapkan selepas melaksanakan ibadah tawaf, kemudian saat menuju ke belakang makam Ibrahim, yang saat itu makam Ibrahim menempel dengan dinding Ka'bah. Adapun dijauhkan dari dinding Ka'bah itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab sampai hari ini. Karena melihat kondisi kaum muslimin sudah mulai banyak, kalau orang sholat di belakang makam Ibrahim akan membawa madarat dengan orang-orang yang sedang tawaf, maka diundur atau digeser ke belakang makam Ibrahim itu. Bagian depannya dipakai orang tawaf. Itu diundur atau dipindah pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan sampai saat ini kondisi dari makam Ibrahim tetap menjauh dari dinding Ka'bah. Kurang lebih berapa? Ada 7 sof. Mulai dari dinding Ka'bah sampai makam Ibrahim itu ada sekitar 7 sof. Itu pun sekarang udah mulai semakin banyak. Akhirnya sholat di belakang makam Ibrahim semakin mundur ke belakang. Baik, kemudian lalu ditempatkannya makam itu diantaranya dengan baik. Sementara itu ayahku berkata bahwa Nabi SAW membaca dalam sholatnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan Al-Kafirun ayat 1-6. Ayat surah Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua, adapun pada rakaat pertama Rasul membaca surah Al-Kafirun. Kemudian beliau kembali ke sudut bait yaitu Hajar Aswad, lalu diciumnya pula. Ya, inilah sunnah yang banyak ditinggalkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Mestinya selepas tawaf, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, dianjurkan kembali kemana? Hajar Aswad. Untuk apa? Menciumnya. Kalau tidak mampu, menyentuhnya. Dan apa yang dapat disentuh dari hajar itu dicium tangannya atau dengan tongkatnya. Kalau tidak mampu, istilam dari jauh mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Tapi sekarang suwen langsung aja nanggone sa'i, sepegel kabeh. Ini sunnah yang ditinggalkan. Mestinya dia harus kembali ke Hajar Aswad, paling tidak dari jauh dia istilam. Baru kemudian pergi ke mas'ah, kemana? Ke tempat sa'i. Sekalipun nanti ada satu, yakni perilaku yang harus dilakukan, minum air zam-zam, yakni sebelum kita berada atau menuju ke tempat sa'i. Kemudian melalui pintu beliau pergi ke Safa. Setelah dekat ke bukit Safa, beliau membaca ayat yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya sa'i antara Safa dan Marwah termasuk lambang-lambang kebesaran agama Allah. Iya. Jadi surah Al-Baqarah 158 dibaca saat menjelang naik ke bukit Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian
mulailah dia melaksanakan perintah Allah. Maka dinaikinya bukit Safa. Setelah kelihatan Baitullah, lalu dia menghadap ke kiblat seraya mentauhidkan Allah dan mengagungkannya. Ujarnya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa wahda, ajasa wa'da, wa nasara abda, wa hasamal asaba wahda. Ini diucapkan berapa kali? Kemudian beliau berdoa. Ucapkan tahlil itu diulangi sampai 3 kali. Iya, 3 kali mengucapkan zikir tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazzamal ahzaba wahda. Setelah itu berdoa. Diucapkan zikir itu kembali. Setelah itu berdoa. Diucapkan yang ketiga kalinya, maka setelah itu pergi turun menuju ke Bukit Marwah. Jadi ada 3 zikir, 2 doa saja. Setelah sampai di lembah Abtha, Nabi SAW lari-lari kecil, ramal. Kemudian sampai di Bukit Marwah, beliau melakukan perilaku yang sama. Berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, kemudian mengucapkan zikir dan doa. Zikirnya 3 kali, doanya 2 kali. Kemudian beliau turun ke Marwah. Ketika sampai di lembah, beliau berlari-lari kecil. Dan sesudah itu beliau menuju Bukit Marwah sambil berjalan kembali. Setelah sampai di puncak Bukit Marwah, beliau berbuat apa yang diperbuatnya di Bukit Safa. Tatkala beliau mengakhiri sa'inya di Bukit Marwah, beliau berujar, kalau aku belum melakukan apa yang telah aku perbuat, niscaya aku tidak membawa haji dan menjadikannya umrah. Lalu bertanya Suraqah bin Malik bin Ju'sum, ia berkata, Ya Rasulullah, apakah untuk tahun ini saja ataukah untuk selama-lamanya? Rasulullah SAW memperpancakan jari-jari tangannya, yang satu ke jari-jari tangannya, yang lain seraya berkata, memasukkan umroh ke dalam haji, memasukkan umroh ke dalam haji. Iya, seandainya Rasul SAW tidak membawa hadyu, hewan hadyu, maka niscaya beliau akan melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian beliau melaksanakan haji. Berarti dengan metode atau cara apa? Tamattu. Tapi Rasul membawa hewan hadyu mulai dari Madinah sampai ke Mekah. Maka mau tidak mau beliau tidak bisa melaksanakan secara tamattu. Maka kemungkinan adalah apa? Kalau tidak ifrat, yaitu qiran. Berbeda bagi mereka yang tidak membawa hadyu. Mereka bisa melaksanakan umrah terdahulu, lebih dahulu, kemudian setelah itu haji. Setelah umrah, dia boleh tahallul dan menunggu sampai datangnya waktu haji, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, untuk pergi ke Mina, mabit di sana, kemudian besoknya wukuf di Arafah. Makanya di Indonesia ini hajinya haji apa? Tamattu, karena tidak membawa apa? Tidak membawa hadyu, tidak membawa sembelihan. Nek nggawa sembelihan repot nih, wedhus ditumpakno pesawat. Berarti ana khusus kayak wedhus tok. Lanjut. Tidak, bahkan untuk selama-lamanya. Sementara itu Ali datang dari Yaman membawa hewan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan Ali bin Abi Thalib dari negeri Yaman membawa hewan kurban Nabi. Beliau sendiri juga membawa dari Madinah, dan sebagian dari hewan Nabi dibawa dari negeri Yaman bersama Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian didapatinya Fatimah termasuk orang yang tahallul, yang mengenakan pakaian bercelup dan bercelak mata. Ali melarangnya berbuat demikian. Jawab Fatimah, ayahku sendiri yang menyuruhku berbuat begini. Kata Ali, aku pergi menemui Rasulullah SAW, minta fatwa beliau terhadap perbuatan Fatimah itu. Kujelaskan kepada beliau bahwa aku mencegahnya berbuat demikian. Sabda beliau, Fatimah benar. Fatimah benar. Ini menandakan bahwa kain ikhram wanita itu bebas warnanya. Pakaian bercelup tadi yang maksudnya adalah berwarna, ya. Yang sekarang bebas, tapi jadi kebiasaan. Kalau Indonesia ini mesti ikhramnya apa warnanya? Putih. Kemudian lanjut. Kemudian tanya beliau, apa yang engkau baca ketika hendak melakukan haji?
Jawab Ali, aku membaca, wahai Allah, aku niat menunaikan ibadah haji seperti yang dicontohkan Rasul-Rasulmu. Tanya Ali, tetapi aku membawa hewan kurban, bagaimana itu? Jawab beliau, engkau jangan tahallul. Engkau jangan tahallul. Ya. Jadi terus setelah umroh terus memakai kain ihram sampai datangnya waktu haji. Kemudian kata Ja'far, jumlah haji yang dibawa Ali dari Yaman yang dibawa Nabi SAW ada 100 ekor. 100 ekor yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ketika saat Nabi menyembelih, beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri sebanyak 63 ekor. Lanjut. Para jamaah telah tahallul dan bersyukur semua, melainkan Nabi SAW dan orang-orang yang membawa haji beserta beliau. Ketika hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah tiba, mereka berangkat menuju Mina untuk melakukan ibadah haji. Rasulullah SAW menunggang kendaraannya. Di sana beliau sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Iya, 5 waktu dikerjakan di Mina secara qasar tanpa jamak. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, dan subuh tetap 2 rakaat. Itu dilaksanakan di Mina, qasar tanpa jamak. Nah, ini mestinya cara haji menurut tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dari Indonesia ini Pak, berangkatnya bukan 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, berangkat mulai tanggal 9. Jadi sunnah ini hilang. Kecuali kalau kita memang ikut bimbingan-bimbingan dari kelompok bimbingan tertentu. Biasanya diistilahkan mengikuti sunnah ini dengan apa? Tanazul. Ya. Kemudian beliau menanti sebentar hingga terbit matahari. Sementara itu beliau menyuruh orang lebih dahulu ke Namira untuk mendirikan kemah di sana. Sedangkan orang Quraisy mengira bahwa beliau tentu akan berhenti di Masy'aril Haram, sebuah bukit di Musdalifah. Iya, ternyata Nabi SAW dari Mina setelah tanggal 8 Dzulhijjah masuk tanggal 9 Dzulhijjah, beliau berangkat ke Arafah. Bukan berhenti di Musdalifah sebagaimana orang-orang kafir Quraisy ketika itu mereka melaksanakan haji, mereka wukufnya bukan di Arafah, tapi di mana? Di Masy'aril Haram. Di mana Masy'aril Haram? Sebuah bukit yang berada di Musdalifah. Mereka berhenti di sana melakukan wukuf. Inilah rusaknya agama Nabi Ibrahim, dirusak oleh keturunannya sendiri, yakni orang-orang Quraisy. Sama seperti mereka merusak tawaf yang mestinya dari kanan ke kiri, dibalik dari kiri ke kanan. Dan mereka tawaf dengan telanjang bulat kecuali al-humus, yaitu orang-orang Quraisy. Mereka tetap memakai pakaian dan memberi pakaian kepada siapa yang dikehendaki. Tapi mereka bertawaf bukan berzikir, tapi dengan cara bersiul dan bertepuk tangan. Dirusak agama Ibrahim. Kemudian sebagaimana biasanya orang-orang jahiliyah, tapi ternyata beliau terus saja menuju Arafah. Sampai ke Namira, didapatinya tenda-tenda telah didirikan orang. Lalu beliau berhenti untuk istirahat di situ. Ketika matahari telah condong ke barat, berarti sudah masuk waktu zuhur. Saat itu berada di mana beliau? Di Namira. Namira yang di sana tutup sing nang Lamongan. Lamongan lah Masjid Namira. Ini Namira yang asli di situ. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat itu berkhutbah. Sebelum beliau melaksanakan sholat duhur. Tapi kalau di sana hati-hati, karena Namira sekarang ini sebagian tanah halal, sebagian tanah haram. Maka jangan sampai bertempat di tanah yang halal. Maka antum kalau wukuf di tanah yang halal, tidak sah wukufnya. Harus berada di tanah suci atau tanah yang haram. Karena masjid itu dibagi. Sebagian kecil ada yang masih tanah halal. Kemudian beliau menaiki untanya meneruskan perjalanan. Sampai di tengah-tengah lembah beliau berpidato. Inilah khutbah beliau saat berada di Arafah. Beliau berpesan kepada kaum muslimin.
yakni wasiat yang luar biasa. Yang pada saat itu kaum muslimin sudah mengerti bahwa ini adalah nasihat, di mana tidak akan ada lagi nasihat seperti ini sesudahnya. Apa pesan beliau? Beliau berpesan dalam khutbah Arafah beliau, yakni 4 hal, 4 perkara. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, sesungguhnya menumpahkan darah dan merampas harta sesamamu haram, sebagaimana haramnya berperang pada hari ini, pada bulan ini, dan di negeri ini. Ketahuilah, semua yang berbau jahiliyah telah dihapuskan di bawah undang-undangku. Nabi berpesan, inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah-darahmu, harta-hartamu, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haramun, adalah suci. Mana haram itu adalah suci. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana sucinya hari ini. Wa fi syahrikum hadza, sebagaimana sucinya bulan ini, bulan Dzulhijjah. Wa fi baladikum hadza, dan sebagaimana sucinya negerimu ini. Inna min amril jahiliyah, sesungguhnya perkara jahiliyah, maudhu'un tahta qadamayya, sejak hari ini ku hapus di bawah undang-undangku, di bawah Al-Quran ini. Maka saat itulah sudah tidak ada lagi aksi balas membalas hanya karena tebusan darah. Yang satu suku membalas suku yang lain hanya karena salah satu dari anggota sukunya itu terbunuh. Maka di bawah undang-undang Nabi berarti yang ditegakkan adalah hukum qisas, hukum Al-Quran. Yang dilaksanakan oleh siapa? Hukumah. Dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini siapa? Nabi adalah pemimpin kaum muslimin. Beliau yang menetapkan. Kalau dulu enggak, sakarepe sukune dhewe, ayo dibales. Nanti setelah dia mati, lain balas lagi. Enggak selesai-selesai kalau sudah seperti itu. Maka sejak saat itu sudah tidak boleh ada tebusan-tebusan darah. Tebusan darah pertama yang dihapus yaitu tebusan darah siapa? Lanjut. Tebusan darah yang pertama-tama ku hapuskan ialah tebusan darah Ibnu Rabi'ah bin Harith yang disusukan oleh Bani Sa'ad. Lalu ia dibunuh oleh Husail. Begitu pula telah. Baik, inilah pesan beliau yang pertama. Jadi apa? Mencanangkan kesucian darah dan kesucian harta dan kehormatan kaum muslimin, bahwa semua itu dilindungi sesuai dengan aturan Islam, bukan aturan asobiyah atau kesukuan ketika itu. Harus tunduk kepada aturan Islam. Ini pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, kalau ini perkara apa berarti? Perkara hukum. Perkara hukum dan hak-hak asasi manusia. Jadi jauh 15 abad yang lalu Nabi sudah mencanangkan, menegakkan, yakni sistem hak asasi sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ini hukum dan perlindungan terhadap jiwa manusia. Kemudian pesan beliau yang kedua tentang masalah muamalah, masalah ekonomi, dan yang merusak sistem ekonomi dari zaman ke zaman. Apa itu? Riba. Ini yang merusak sistem ekonomi. Oleh karena itu Nabi berpesan apa? Apa kata beliau? Begitu pula telah kuhapuskan riba jahiliyah. Waribal jahiliyah, dan riba jahiliyah. Wa awwalur riba adha'u riba Abbas bin Abdul Muttalib. Dan riba yang dihapus yang pertama kali adalah riba siapa? Yang mula-mula kuhapuskan ialah riba yang ditetapkan Abbas bin Abdul Muttalib. Iya, riba yang saat itu masih berlangsung, yaitu ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Yang pada saat itu paman beliau sudah masuk Islam atau belum? Sudah masuk Islam. Tapi sistem riba ini peninggalan dari masa jahiliyah. Yang akar masalah riba ini berawal dari siapa? Orang-orang Yahudi. Pertama kali pencetus riba siapa? Yahudi.
Sementara orang-orang kafir Quraisy mengikuti sistem ini. Maka dihapus sejak saat itu. Bahkan seluruh macam riba, mau riba jahiliyah, riba nasi'ah, riba fadl, riba qard, semua dihapus. Apa kata beliau? Sesungguhnya riba itu kuhapuskan semuanya. Iya. Wa kullu riba maudu'un. Semua riba apapun bentuknya dihapus sejak saat itu. Maka berhati-hati. Sekarang model-model, modus-modus riba itu mulai muncul dengan berbagai macam cara. Maka jangan sampai masuk kepada sistem ini. Karena riba ini memiliki 70 dosa. Ar-riba sab'una huban, kata Nabi dalam Sahih Ibnu Majah. Riba itu memiliki 70 jenis dosa. Fa'aisaruha, yang paling ringan dosanya adalah zawwajar rajul ummahu. Layaknya seorang lelaki mengawini ibunya sendiri. Itu riba paling kecil. Dosa riba paling ringan. Padahal ada 70 jenis. Yang paling ringan mengawini ibunya sendiri. Maka berhati-hati dengan riba ini. Ini yang merusak kehidupan dunia dan juga akan menghancurkan manusia dalam kehidupan akhirat. Maka orang yang makan riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Nanti dia bangkit dari kuburnya seperti orang kesurupan, seperti orang kena tekanan penyakit gila. Bangkit dari kubur seperti orang gila. Gimana orang gila itu, Pak? Kalau kaine guyu, mari guyu nangis, mari nangis ngamuk, terus guyu maneh ya. Itulah keadaan orang yang terkena tekanan penyakit gila. Seperti orang kesurupan. Dan ancaman riba ini bukan hanya di dunia. Nanti di alam barzah pun dia akan diancam dengan siksa berenang-renang di sungai darah. Dan di akhirat pun akan disiksa dengan ancaman. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Faman ada, barang siapa yang mengulangi riba, faulaika min ashabin nar. Mereka adalah termasuk yakni penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini bukan perkara main-main ini, Pak. Ini pesan beliau ini. Sebelum beliau wafat, diingatkan sistem ekonomi. Jangan sampai memakai sistem riba. Kemudian pesan yang kedua tentang masalah apa? Masalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu masalah kehidupan rumah tangga. Karena ini banyak pengaruhnya dalam hidup kita, Pak. Urusan rumah tangga ini. Apa pesan beliau sallallahu alaihi wasallam? Kemudian jagalah dirimu terhadap wanita. Kamu boleh mengambil mereka sebagai amanah Allah dan mereka halal bagimu dengan mematuhi peraturan-peraturan Allah. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah fin nisa, dalam urusan wanita. Kenapa? Wa in akhadtumuhunna bi amanillah, karena kau mengambil wanita itu atas amanah dari Allah. Sekalipun antum ijab qabul dengan bapaknya, dengan walinya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur. Hakikatnya kau telah mengambil amanah itu dari siapa? Hakikatnya dari Allah, bukan dari bapaknya. Amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan telah kau halalkan farajnya dengan kalimat-kalimat Allah. Maka di situ berlaku hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam akdun nikah. Apa di antara hak laki-laki? Lanjut. Setelah itu kamu punya hak atas mereka. Alaihinna alla yuti'na furusakum ahadan takrahunahu. Apa kata beliau? Yaitu supaya mereka tidak membolehkan orang lain menduduki tikarmu. Bahkan sampai hak seorang lelaki itu boleh menentukan siapa orang yang masuk ke rumahnya. Agar jangan sampai orang lain menduduki tikarnya. Dia punya hak. Itu hak laki-laki, Pak. Sampai boleh menentukan. Awas yo, fulan iki gak oleh mlebu omah. Mesti nek fulana iki mlebu omah, kon wonge mole ente eron. Ada ya seperti itu, Pak. Duwe sohiba
Kadang-kadang bahkan family nek wis ketekan nang omah, wis family ini mulai error dia. Sing macem-macem ngomongi, sing dijaluk iki, dijaluk iku. Makanya laki-laki boleh. Walaupun itu karib kerabatnya. Awas, pokoknya fulan atau fulana datang kemari, nggak boleh. Tutup pintu, nggak boleh datang. Itu hak laki-laki. Walaupun itu anggota keluarganya, Pak. Kalau melihat apa? Madorot yang ditimbulkan besar dan tidak ada maslahatnya. Apalagi orang lain. Ini hak laki-laki. Azan? Azan dulu. Silakan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, maka laki-laki memiliki hak yang besar dari istrinya, di mana istri harus nurut, taat kepada apa yang diperintahkan oleh suaminya, sekalipun itu mungkin barangkali tidak sesuai dengan apa yang diinginkan istrinya. Karena seorang suami memandang kemaslahatan yang besar yang diharapkan akan tumbuh dalam rumah tangganya menjadi lebih baik. Tapi jika hal itu tidak dilakukan, faman fa'alna dzalik, maka Nabi mengatakan dorban fadribuhunna bidarbin ghaira mubarrig. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika mereka melanggar, masih ada tetap memasukkan orang ke dalam rumahnya. Ana wis tak kandhani, tukang LPG gak usah mlebu. Soalnya aku roh ente nek nang omahe suka katokan cekak tok. Nah, itu kan suami yang lebih tahu itu kan. Apalagi istrinya ganjen al-endel wal kecentel. Bahaya itu. Suami itu berhak itu menentukan siapa yang masuk ke rumahnya. Hatta tukang LPG, tukang galon, gak wis teke nang ngarep entene aku mulih teko Sohul. Nak pasang dhewe. Gak usah nyeluk tukang talang, tak dandani dhewe. Hei, hak dia. Jika melanggar hal itu, apa kata Nabi? Pukullah mereka dengan cara yang tidak membahayakan. Fadribuhun, pukullah dia. Bidarbin ghairi mubarrig, dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tapi ingat Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, memukul ini tahap terakhir. Setelah apa? Nasihat. Mentok nggak bisa dinasihati, baru pisah ranjang. Ini aturannya. Tahap 3 baru dipukul. Kata Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna bil madaji' wadribuhun. Ada 3 tahap di situ. Apa kata Allah Jalla wa Ala? An-Nisa 34. Iya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka, laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, kedurhakaannya. Apa perintah Allah? Maka nasihatilah mereka. Fa'idhuhunna, nasihati dia. Terus dinasihati. Makanya Nabi berpesan, wastausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kepada wanita dengan sebaik-baiknya. Fa innal mar'a khuliqat min dhila', karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'wajad dila a'lahu, yang paling bengkok itu bagian yang paling atas. Yes ngono iku harim iku. Dituturi sik bengkok, apa meneh dijar? Tambahan lanjut. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Tahap kedua, kalau mentok tidak bisa dinasehati, pisah ranjang. Ini harus diterapkan Pak, nggak boleh langsung pukul. Pisah ranjang.
Lah biasanya nek pisah ranjang iki sing gak kuat sapa? Hah? Laki, ya kan? Dalam urusan syahwat laki. Ya salahmu dhewe kon gak duwe serep ya kan? Mesti kayak peluang serep sampai papat ya kan? Kon situk tok ya ngelu. Arep nerapno menghajar istri sampai berbulan-bulan supaya semakin baik, gak semakin baik sampean sing ngelu dewi. Tapi mau tidak mau harus diterapkan ini. Gak boleh pukul sebelum ini diterapkan. Tahapannya harus dilalui. Nah baru kalau udah pisah ranjang mentok, baru kemudian yang ketiga. Apa katanya? Dan pukullah mereka. Pukullah mereka. Dalam hadis tadi, dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan yang tidak membalas dengan sakit hati atau dilandasi dengan dendam. Tapi dalam rangka untuk apa? Mendidik. Diceples pokoknya. Ayo ndang sholat, tempat-tempat yang banyak dagingnya ples, ya kan? Itu nggak boleh di smackdown, dibanting apa meneh. Keliru. Ini bahkan haram bagi seorang wanita, bagi seorang lelaki memukul wajah wanita. Baik, silakan. Lanjut. Muslim. Sebaliknya, mereka punya hak terhadapmu. Iya. Walahunna alaikum. Sementara wanita itu juga punya hak atas dirimu. Dan ini kewajiban kita. Apa itu? Yaitu nafkah dan pakaian yang pantas. Iya. Rizkuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rizki, makanan, minuman, dan pakaian yang pantas. Bahkan Nabi mengingatkan kita, kalau memberi makanan dan pakaian, itu yang sepadan. Nggak boleh dibedakan. Kata Nabi, buka Abu Dawud 2142 dari Muawiyah Al-Qusairi. Nabi mengingatkan tentang hak wanita yang merupakan kewajiban laki-laki dan termasuk bagaimana cara mendidiknya. Silakan 2142. Diriwayatkan oleh Muawiyah Al-Qusairi, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, apa hak istri-istri kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan. Antut'imaha idza ta'imta. Kau cukupi kebutuhan makannya jika kau makan. Bahkan bukan begitu terjemahnya. Kau cukupi kebutuhan makannya seperti kau makan. Jangan dibedakan, Pak. Inti mangan enak-enak. Nang jobo padang. Hari ini nang omah peteng. Sego lauk kecap lah peteng. Inti padang enak, iya kan? Nang jobo gule, sate. Hari ini nang omah sego mbek kerupuk. Enggak boleh. Antut aimaha idza ta'imta. Yang kedua, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Wa taksuha idza tasaita. Kau cukupi kebutuhan pakaiannya seperti yang kau pakai. Jangan dibedakan, Pak. Ente jangan bajunya bagus-bagus, ya kan? Kelasnya mall, TP, bojone gembong. Jangan. Tapi insya Allah kalau sekarang enggak, kebalikannya, Pak. Betul enggak? Ente kelas gembong, bojomu njaluk sing mall. Betul nggak itu? Gimana kalau seperti itu? Bagus. Boleh memuliakan wanita. Silakan. Nyeneng no. Yang penting kamu anti ikhlas. Nggak boleh mendongkol. Wa taksuha idza tasaita awik tasabta, atau kau mendapatkan sesuatu. Kalau kau dapat sesuatu, bawa pulang ke rumah. Kondangan oleh berkat. Iki enggak katigo mulai mampir nang warung dipangan dewi. Nggak boleh. Bawa rumah. Makan sama keluarga, cok guyu, pengalaman kan. Bawa ke rumah, beri ke istri dan anak-anaknya, ya. Lanjut. Jangan engkau memukul wajahnya. La tadribil wajah. Jangan memukul wajahnya. Haram seorang laki-laki memukul wajah wanita. Pucuy ditempelin, dikaplok, nggak boleh, Pak. Ini daerah steril, nggak boleh diapa-apain. Sing bendino digosok iku pipi Pak Ojo. Sampai apa? Ada tanda apa di sini?
Lihatlah tanda. Nah, lanjut. Wes. Jangan mencelahnya. Wala tuqabbih. Jangan mencelah wanita. Enggak boleh mencelah wanita. Ente putih, bojone ireng, celeng, enggak boleh. Haram. Memanggil dengan celaan-celaan. Ente mentang-mentang apa? Untune roto, bojone rada merong, siaran. Dipanggil tuti, metu titi, enggak boleh. Haram. Wala tuqabbih. Jangan mencelah wanita. Mencela nasabnya, mencela aibnya, mencela fisiknya, mencela apapun. Duwe bojo ahwal, ente jamaah bangir. Enggak boleh bojone celuk sek. Pesek enggak boleh. Lanjut. Jangan engkau meninggalkannya atau pisah ranjang kecuali di rumah. Iya, wala tahjuruhunna fil madaji illa fil bait. Jangan kalian pisah ranjang kecuali di dalam satu rumah. Nggak boleh pisah ranjang. Sing wedok nang sasak, sing lanang nang tretes, bahaya. Harus dalam satu rumah. Supaya apa? Supaya bisa mengambil hikmahnya. Kalau misalnya dalam suatu hari kita tidak mampu melakukan itu, ya sudah. Silakan kembali kepada keinginan kita, tapi tetap jangan sampai lengah. Harus waspada, selalu mendidik wanita ini. Kalau tidak, fa illam taraktaha fa illam yazal a'wad. Jika kau biarkan, dia akan tetap selalu bengkok. Pesan beliau yang keempat, yang terakhir. Apa kata beliau? Abu Daud berkata, jangan engkau berkata buruk. Ini sudah kembali ke Muslim. Ke Muslim. Terakhir ya, sudah panjang waktunya. Wa qad taraktu fikum lan tadillu ba'dahu in ihtasamtum bih. Apa katanya? Wariskan kepadamu sekalian suatu undang-undang yang jika kamu pegang teguh, kamu tidak akan tersesat sepeninggalku. Inilah pesan beliau yang keempat, agar kita berpegang kepada apa? Al-Quran. Apa kata beliau? Yaitu kitabullah. Kitabullah. Pegang teguh dia, kalian tidak akan sesat. Setelah itu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Kamu semua akan ditanyai mengenai diriku. Antum tas'aluna anni. Kalian semua akan ditanya tentang diriku nanti kelak di akhirat. Kemudian, apakah jawabmu? fama qailun. Apa jawabmu nanti kelak di hadapan Allah? Pada saat itu para sahabat menjawab. Apa kata mereka? Jawab mereka, kami menjadi saksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini kepada kami, telah menunaikan tugasmu, dan telah memberi nasihat kepada kami. 3 yang diucapkan oleh sahabat. Nashhadu, kami bersaksi semua di sini, annaka qad ballaghta, kau telah menyampaikan risalah Islam itu kepada kami, wa addaita, dan telah memberikan pelajaran kepada kami, wa nasahta, dan juga engkau telah memberi nasihat kepada kami. Lantas apa yang dilakukan Nabi SAW? Lalu beliau bersabda sambil mengangkat telunjuk tangannya ke langit. Iya. Nabi SAW menunjuk tangannya ke langit. Dan setelah itu, dan menunjuk kepada orang banyak. Dan menunjuk kepada orang banyak. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Nabi mengucapkan 3 kali, wahai Allah, saksikanlah. Wahai Allah, saksikanlah. Allahumma syahad. Allahumma syahad. Allahumma syahad. Wahai Allah, saksikanlah. Wahai Allah, saksikanlah. Sebanyak 3 kali diucapkan oleh beliau. Beliau ingin persaksian bahwa beliau sudah menunaikan tugasnya dengan sempurna, dengan baik. Setelah itu apa yang terjadi? Sesudah itu beliau adzan, kemudian qomat, lalu salat zuhur, kemudian qomat lagi, lalu salat asar tanpa salat sunnah antara keduanya. Iya, setelah itu beliau salat duhur dan asar dengan jamak qasar, yaitu jamak takdim. Setelah itu akhirnya beliau wukuf di tempat beliau wukuf. Inilah pesan beliau pada saat khutbah haji wada. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan untuk memahami pelajaran kita dan mengambil faidah darinya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.